Misi penyelamatan sukses. Kata itu kita sematkan untuk pertandingan antara Sriwijaya melawan PSMS Medan yang mana berkesudahan dengan skor 1-0 untuk kemenangan Sriwijaya. Oke, jadi dengan kemenangan ini maka memastikan langkah Sriwijaya untuk tetap bertahan di Liga 2 fix 100% karena di pertandingan lainnya Persikota Tangerang secara mengejutkan ditahan imbang Nusantara. Padahal menit ke-90 Persikota masih unggul 3-2 atas Nusantara, tapi ada insiden kartu merah terjadi di situ. Terakhir Nusantara berhasil menyamakan kedudukan, dan terakhir akhirnya mau nggak mau Nusantara dengan Persikota Tangerang harus puas terdegradasi ke Liga 3, sedangkan PSMS dan Sriwijaya masih tetap bermain di Liga 2 untuk musim depan. Oke, sesuai dengan judul misi penyelamatan sukses, kayaknya kata itu cocok kali. Kenapa? Ini tidak seperti PSMS Medan yang kita kenal, ya kan, terkhusus PSMS Medan di babak playoff degradasi ini. Kita tahu dalam 4 laga sebelumnya, sebelum pertandingan lawan Sriwijaya ya, 4 kali main kita itu 4 kali menang dan clean sheet, dan mainnya ngotot semua. Sekali lagi aku bilang ya, semua mainnya ngotot, nggak ada yang nggak ngotot. Semua itu berusaha lari, semua itu berusaha ngerebut bola, semua itu berusaha untuk mencari kemenangan. Tetapi di pertandingan sore kali ini kita tidak melihat itu, guys. Ya, jadi di pertandingan sore ini kita tidak melihat itu. Ya, itu pun wajar. Kenapa aku bilang wajar? Secara kita juga udah targetnya udah terlampaui. Apa itu? Kita udah bertahan di Liga 2. Berarti nggak ada lagi target yang spesifik yang harus kita kejar. Dan layaknya manusia normal, biasanya jika manusia tidak diberi target lagi, dalam artian targetnya sudah terlampaui, ya dia juga akan lebih santai. Ngapain mengambil risiko yang lebih dalam? Mungkin itulah yang aku coba pahami psikologi manusia, termasuk juga aku, termasuk juga manusia-manusia lain, dan termasuk juga para pemain PSMS di pertandingan sore kali ini. Jadi kayaknya PSMS juga tidak terlalu mau mengambil resiko terlalu getol mainnya ya. Jadi kayak ya udahlah, main seadanya. Walaupun aku tidak mendiskreditkan seluruh pemain, tidak. Justru mungkin kita memahami lah situasi terkini bahwasanya PSMS sudah lolos loh, gitulah mungkin ya kan. Jadi mau gimana pun ceritanya, mau di gimana pun ya tetap lolos gitu. Nah, tapi yang di sini kita sangat terusik ya, bagaimana pemain-pemain kita itu kayak gak ada semangat juangnya gitu. Ya bukan dalam artian kita, sekali lagi ya, bukan dalam artian kita bilang pemain PSMS gak berjuang, enggak. Tapi kalau kita bandingkan di pertandingan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ini jauh banget levelnya gitu. Padahal kita selaku supporter ya pengennya PSMS selalu bisa memberikan permainan terbaik walaupun kalah, ya kan. Kita kalau mainnya bagus, kita mainnya bukan bagus aja sih, main nggak bagus, tapi kalau nampak mati-matian mainnya getol banget, itu kita apresiasi kan gitu. Apalagi kalau misalnya bagus dan getol walaupun kalah gitu ya kan. Yang penting kita nampak ada perjuangan di situ, jadi kita tetap apresiasi gitu. Tapi kayaknya di sore kali ini kayak agak santai gitu ya kan. Baik Ihsan Chan juga, aku bingung kenapa Ihsan Chan sore ini mainnya nggak seperti yang dulu, tidak seperti melawan Nusantara yang kita tahu dia berhasil cetak gol di Baharudin dan juga berhasil memberikan assist ya kan ketika di kandang Nusantara. Begitu juga dengan El Capitano, abang kita Rahmat Hidayat, kayaknya lagi nggak perform ya kan. Baru juga tadi banyak pemain-pemain kayak Gama juga tadi mudah kali bolanya terebut. Baru juga Aidun Sastra, baru juga Bajo tadi sempat kartu kuning juga kan. Baru masuk lah kayak pemain-pemain berganti kayak Sandi Sute ya kan. Tapi sama aja belum bisa memberikan dampak yang cukup positif. Tapi lagi-lagi sekali lagi aku bilang, dengan judulnya adalah misi penyelamatan sukses, mungkin bisa jadi PSMS Medan ini sekali lagi bisa jadi PSMS Medan ingin menolong sesama tim Sumatera kan. Dalam artian Sriwijaya dan PSMS ini punya kedekatan khusus ya, semacam hubungan emosional antar tim Sumatera. Jadi ya pengennya jangan ada tim Sumatera yang terdegradasi di Liga 3 lagi. Mungkin seperti itu ya kan. Jadi kedepannya nggak jauh-jauh kali playoffnya, maksudnya away-nya ya kan. Jadi mainnya ke Jawa aja. Maksudnya masih bisa main ke Palembang gitu ya kan, nggak jauh-jauh ke Jawa aja gitu. Karena aku cukup terkejut nih, PSMS mainnya kok nggak kayak biasa gitu ya kan. Apalagi yang diturunkan kan pemain utama itu.
Oh, tengok kiper, mungkin kiper lah Rohim ya kan. Rohim sebenarnya cakep juga mainnya. Berapa kali lengket-lengket bola tuh ya kan. Tepis terbang-terbang aja dia. Terus Bastian Antik sama Ramadan ya kan. Kan pemain utama ini walaupun Revan sih sebenarnya ya kan. Tapi kan di pertandingan terakhir juga Ramadan yang jadi tandemnya si apa kan Antik. Baru juga Kurniawan Karman, Bajo. Ini kan 4 terbaik PSMS lah. Baru juga di lini tengah ada Ismi Hatue, Aidun Sastra, Gama. Ini kan pemain-pemain andalan kita di lini tengah. Di lini depan juga gitu. Ada Rahmat Hidayat, ada Juninho Cabral, ada juga Ihsan Chan. Pokoknya ini full tim terbaik PSMS Medan. Mungkin kiper aja nggak ada Kuba. Kan jadi harapan kita tadi sempat ekspektasi, seru nih ya kan. Karena kita bukan pemain terbaik, berarti tandanya kita nggak mau kalah. Tandanya kita mau nyari kemenangan nih di Jakabaring gitu ya kan. Tapi ternyata harapan ya cuma harapan. Tidak sesuai ekspektasi. Yang kita pikir mereka akan bermain mati-matian untuk mencari kemenangan, tapi terlihat ya semacam ya udah tidak ada terlalu termotivasi untuk meraih kemenangan itu, dan itu kita pahami. Dan itu kita pahami karena semua sudah baik-baik aja, tidak ada yang jadi masalah. Justru yang jadi masalah ini mungkin takutnya mereka cedera gara-gara terlalu memporsir ya, terlalu serius sekali, takutnya cedera, mungkin kayak gitu. Dan itu juga kita pahami lah ya. Tapi yang jelas yang gak suka aku di pertandingan kali ini adalah cuma satu. Apa itu? Video error. Gila. Gak asik nontonnya, serius ini. Dari tadi tuh, dari babak pertama rusak kali gambarnya ya kan. Rusak kali, macet lagi tadi, sempat tadi di pertengahan babak kedua. Pokoknya kayak gitu terus nih pas PSMS main. Untung aja gol daripada Sriwijaya tadi itu jelas, ada pas lagi jelas-jelasnya. Kebayang nggak tadi kalau misalnya gol Rehan Firdaus yang gitu cantiknya tiba-tiba nggak jelas? Kan sayang kali Rehan Firdaus kan, nggak bisa tayangan ulang gol cantiknya. Kayak golnya ini Juninho Cabral lawan Nusantara kemarin, tendangan bebasnya tuh nggak nampak kan cuplikannya. Kenapa? Karena itu tadi error video. Nah ini juga error juga nih video nih. Aduh, yang nyanyi pas pertandingan PSMS aja errornya. Kalau kemarin main di Lubuk Pakam error oke lah ya kan, dalam artian ya di Lubuk Pakam mungkin ada sinyal nggak bagus atau gimana. Lah ini Jakabaring loh, mainnya juga nggak bagus videonya. Berarti kan ada something nih. Kenapa nih video? Ayolah improve video, kan. Tapi yang jelas dengan kemenangan ini selamat ya untuk Sriwijaya. Selamat karena sudah berhasil bertahan di Liga 2, karena kebetulan juga Persikota seri dengan Nusantara. Jadi makin rame tim Sumatera bermain di Liga 2 musim depan. Jadi ya inilah tetap menjaga persaudaraan ya. Walaupun sebenarnya kalau aku dari hati yang paling dalam pengennya PSMS Medan kalaupun kalah mainnya enak tadi gitu ya kan. Tapi tadi nggak enak. Apalagi Bastian Antik juga tadi nggak terlalu ngejar kali kan si Rehan Firdaus, kayak ngikuti aja gitu. Terakhir dia bisa nge-shoot gitu kan. Oke lah guys, gimana pendapat kalian guys tentang kekalahan PSMS Medan untuk pertama kalinya di babak playoff ini? Ya selain daripada ini kekalahan pertama, ini juga kebobolan pertama PSMS ya, karena PSMS belum pernah sebelumnya kebobolan. Tapi kali ini kebobolan. Yang jelas, ubur-ubur ikan lele, Medan baik banget le. Ubur-ubur ikan lele, Medan baik banget le. Baiknya apa? Ya tadilah memberikan misi penyelamatan. Asik, canda-canda tanda. Tapi yang jelas memang mesti kita akui Sriwijaya juga mainnya bagus guys ya, tanpa mendiskreditkan pemain kita. Sriwijaya mainnya juga bagus, nampak memang mati-matian mainnya untuk menyelamatkan klub kebanggaan Kota Palembang ini guys. Begitu juga aku salut dengan supporter yang dari supporter Sriwijaya yang dari awal hingga akhir pertandingan itu selalu bernyanyi, yel-yel, teriak untuk mendukung tim kebanggaannya. Apalagi yang di tribun barat atau timur tuh, tribun timur yang sebelah sana. Itu kelihatan banget yang baju hitam semua, gila, dari awal sampai akhir bersorak-sorak. Begitu juga seluruh supporter yang di tribun barat ya, penuh gila. Tadi aku pas tengok kamera ke hadap sana, buset dah penuh stadion dah. Wajar, kenapa? Karena ini laga penentu, mereka bisa lolos mereka bertahan di Liga 2 atau degradasi, ya kan? Karena kalau misalnya mereka menang bisa lolos, kalau misalnya kalah ini makin berat. Ditambah lagi lawannya adalah PSMS Medan, salah satu tim besar juga yang punya sejarah layaknya Sriwijaya. Kita mengingat final Liga Indonesia ya kan, kita secara menyakitkan kalah dari Sriwijaya. Tapi ini juga memutus rekor positif kita atas Sriwijaya ya. Kita tahu lawan Sriwijaya kita nggak pernah menang, nggak pernah kalah guys.
apalagi main di Jakabaring. Kita ini kekalahan pertama nih dalam berapa tahun terakhir tuh, semenjak era Liga 1 kita masuk zaman-zamannya si ini Rahmat Hidayat, Sohi Matsunaga, Felipe, baru juga Tanidis, ya kan, Lobo, zaman-zaman itulah kita tuh nggak kalah kemarin tuh, karena menang 3-1 kalau nggak salah kita terakhir kali itu lawan Palembang, 3-0 main di Palembang, ya kan. Sampai mulai dari itu sampai sekarang kita nggak pernah kalah sebenarnya lawan Palembang. Tapi kali ini kayaknya PSMS agak baik, ya kan, untuk merelakan kemenangan bagi Sriwijaya biar bisa lolos bersama di Liga 2. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas rivalitas itu 90 menit. Oke, sisanya tetap bersaudara sesama Sumatera, PSMS dan Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.